Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu akan menjelaskan tentang pemanfaatan daun labu siam. Anggota masih 8 disuruh lanjutkan. Kelompok satu terdiri dari Siti Nur Afifah, Alifia Hairunisa, Rizka Amalia, Ayu Hanifah, Dini Aulia Rahim, Rahela Titania, Mirza Rahadatu, dan Ezi Mahesa. Yang pertama adalah latar belakang. Daun labu siam memiliki kandungan gizi tinggi seperti vitamin A, C, dan mineral. Mengolahnya menjadi tepung tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga memanfaatkan limbah pertanian dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Permintaan akan makanan sehat yang meningkat menjadikan tepung ini sebagai alternatif bergizi, mendorong inovasi kuliner. Selain itu, produksi tepung ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Tepung daun labu siam diharapkan dapat diterima luas oleh konsumen. Macam-macam inovasi dari labu siam. Yang pertama, ada inovasi pangan seperti pembuatan tepung dengan sumber karbohidrat kompleks seperti pati yang ada pada daun dapat diolah menjadi tepung. Kemudian ada sirup buah labu siam. Kandungan karbohidrat seperti glukosa dan fruktosa serta kandungan air dapat diolah menjadi sirup. Yang kedua, ada inovasi pertanian. Bagian daun, kulit, dari limbah labu siam bisa dijadikan pupuk organik melalui proses fermentasi. Next. Yang ketiga, ada inovasi kesehatan seperti obat diabetes, di mana kandungan flavonoid, saponin, alkaloid pada buah, dan kandungan antioksidan pada daun labu siam dapat menurunkan kadar gula darah. Kemudian ada krim antiinflamasi. Kandungan alkaloid dan tanin pada daun labu siam bersifat antioksidan, dapat diekstrak dan diolah menjadi bahan baku krim antiinflamasi. Selanjutnya ada masker wajah. Buah labu siam yang mengandung vitamin C yang bersifat antioksidan dapat dimanfaatkan untuk membuat masker wajah yang bisa meredakan peradangan, melembabkan, dan meratakan warna kulit. Cara pengolahan. Yang pertama, tanaman labu siam diukur dari ujung atas tunas sampai bagian bawah. Diambil bagian berdasarkan menentukan ukuran dan kualitas daun yang ideal untuk konsumsi atau produksi. Kedua, total 100 komposit sampel secara acak diambil dari lapangan yang berukuran 100 meter sampai 100 meter dikali 200 meter. Dilakukan secara acak untuk memastikan representativitas data. Ketiga, sampel dibungkus dengan kertas coklat, kemudian dibawa ke laboratorium. Sampel dibungkus untuk melindungi dari kerusakan dan untuk menjaga kelembaban sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Selanjutnya, tanaman ditimbang dan dicuci dengan air destilasi untuk membersihkan debu-debu jika ada yang menempel. Dilakukan pertimbangan untuk melihat bobot awal, dan pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran, pestisida, atau kontaminan lain. Kemudian, tanaman dikeringkan di udara ruang untuk mengurangi kadar air dalam daun yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan pembusukan. Selanjutnya, sebanyak 100 sampel sepanjang 0,93 meter dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing menjadi 0,3 meter. Dibagi pada bagian atas tunas, pertengahan tunas, dan bagian bawah tunas. Yang terakhir, selanjutnya, 3 bagian tersebut dipisahkan, kemudian dipotong menjadi lebih kecil. Adanya pemotongan hingga ukuran 1-2 cm agar mempercepat pengeringan dan memperluas area permukaan. Yang kedelapan, sampel dikeringkan di kabinet pengering selama 72 jam pada suhu 40 derajat sampai 50 derajat Celcius. Untuk menghilangkan sisa kelembapan dengan cara efisien, tanpa merusak komponen nutrisi atau senyawa dalam daun. Yang kesembilan, dihancurkan dengan blender hingga berbentuk bubuk halus, untuk mempermudah penggunaan dan memudahkan penyimpanan. Yang ke-10, disimpan pada tempat tervakum dan ditaruh pada suhu ruang. Recording in progress. Sampel disimpan di tempat tervakum untuk mencegah oksidasi dan terkontaminasi, serta menjaga kesegaran dan kualitasnya. Penyimpanan dalam kondisi vakum juga mengurangi pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa simpan.
sehingga nutrisi dan karakteristik sampel tetap terjaga. Untuk memastikan dari kandungannya sendiri, yang pertama dilakukan ekstraksi daun labu siam. Ini untuk pengukuran antioksidan dan TPC. Yang pertama 50 gram daun labu siam dihaluskan hingga berbentuk bubuk, kemudian dicampur dengan 1 liter etanol 80% dan didiamkan selama 48 jam di suhu kamar atau dimaserasi. Kemudian disaring dengan kertas saring wetman dan pelarutnya dihilangkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dan simpan pada kantung kemasan dalam keadaan vakum. Hasil ekstraksi disimpan di lemari pendingin pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk tetap menjaga kualitasnya. Dan selama proses ekstraksi dilakukan dalam keadaan gelap. Lalu diuji antioksidannya dengan menggunakan metode DPPH. Yang pertama, dibuat dulu larutan induknya suspensi sampel dalam metanol dengan konsentrasi 10 mg per mili, kemudian diencerkan menjadi 10 konsentrasi yang berbeda. Bisa dilihat sendiri di layar bahwa ada 10 konsentrasi yang berbeda. Kemudian dibuat DPPH 4 mg dilarutkan dalam 50 ml metanol. Kemudian masing-masing dari tiap pengenceran ditambahkan larutan DPPH yang tadi sebanyak 1 mili. Lalu didiamkan selama 30 menit dan diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nanometer dengan spektrofotometer khusus. Selanjutnya ada pengujian TPC, total phenolic compound, menggunakan metode Volin-Chiochalte. Yang pertama, sampel 1 mg dilarutkan dengan 1 ml metanol, lalu dicampurkan dengan 5 ml reagen. Reagen Volin-Chiochalte yang diencerkan 10 kali. Setelah itu, setelah 2-5 menit, ditambahkan 5 ml larutan natrium karbonat 7,5%, lalu dibiarkan 20 menit di tempat gelap pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya, absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 765 nanometer. Next. Pada pengukuran TPC menggunakan spektrofotometri UV-vis ini, kurva standar yang digunakan adalah asam galat sebagai standar yang dibandingkan dengan kurva standar gallic acid equivalent, dan hasilnya dinyatakan dalam miligram per gram GAE. Untuk belangkonya terdiri dari 1 ml metanol, 5 ml reagen Volin-Chiochalte, dan 5 ml natrium karbonat 7,5%. Untuk perhitungannya yaitu konsentrasi GAE sama dengan konsentrasi asam galat dari kalibrasi dikali volume ekstrak dibagi berat ekstrak tanaman. Next. Pengujian kandungan mineral menggunakan spektrofotometri massa atau ICP-MS. Metodenya yang pertama, 1 gram sampel labu siam dimasukkan dalam krus dan dibakar dalam tanur pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu didinginkan. Setelah itu, tambahkan 10 tetes air pada abu dan 3-4 tetes HNO3. Lalu dipanaskan menggunakan bunsen pada suhu 110-120 derajat Celcius sampai semua HNO3-nya menguap. Lalu, sampel dibakar kembali menggunakan tanur pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu didinginkan. Setelah itu, larutkan dalam labu dengan menambahkan 10 ml HCl, lalu encerkan dengan Aquades. Larutan disaring menggunakan kertas Whatman nomor 1. Setelah itu ditentukan elemen mineral makro dan mikronya, antara lain Ca, Mg, fosfat, natrium, kalium, S, Cu, Zn, Mo, Fe, sama Al menggunakan ICP-MS. Next. Yang terakhir itu ada analisis proksimatnya. Standar acuannya itu menggunakan AOAC, yaitu Association of Official Analytical Chemists. Yang pertama itu ada analisis kadar air. Ini menggunakan metode gravimetri dengan pemanasan menggunakan oven. Tahapannya itu yang pertama, tahapan pengeringan menggunakan oven. Setelah itu dimasukkan ke dalam desikator.
lalu ditimbang, lalu diulangi sampai mendapatkan bobot tetap. Setelah itu dihitung hasilnya. Yang kedua adalah analisis kandungan protein menggunakan metode Kedal. Metode Kedal ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kadar protein dalam bahan makanan secara tidak langsung dengan cara mengukur kadar nitrogennya. Hasil analisis kadar nitrogen kemudian dikonversi menjadi kadar protein dengan menggunakan faktor konversi bahan makanan. Next. Yang ketiga, analisis kandungan lemak menggunakan metode Soklet. Metode Soklet adalah teknik standar untuk mengukur kadar lemak dalam sampel menggunakan alat khusus. Prinsip kerja metode ini adalah dengan mengekstrak lemak menggunakan pelarut organik, kemudian menguapkan pelarutnya dengan cara pemanasan. Yang keempat, ada analisis kandungan serat kasar dengan sistem fiber bag menggunakan alat fiber term. Next. Yang kelima, analisis kadar abu menggunakan metode gravimetri. Bedanya dengan yang pertama, di sini itu pemanasannya menggunakan tanur. Tahapannya yaitu tahapan pembakaran menggunakan tanur. Setelah itu dikeringkan menggunakan oven, lalu dimasukkan ke dalam desikator. Setelah itu ditimbang, lalu hasilnya nanti dihitung. Yang terakhir adalah analisis kandungan karbohidrat. Caranya itu dihitung dengan menjumlahkan presentasi protein kasar, lemak kasar, kadar air, kadar abu, dan serat kasar. Nilai karbohidrat dihitung jadi kandungan karbohidrat itu dihitung dari 100% dikurangi jumlah total komponen lain. Komponen-komponennya itu seperti yang tadi disebutkan, yaitu protein, lemak, kadar air, kadar abu, dan serat. Nanti setelah ditotalkan semua hasil komponen yang lain, dikurangi 100%, maka sisa itulah yang dianggap sebagai kandungan karbohidratnya. Next. Kemudian ada hasil data penelitian pucuk labu siam. Yang pertama ada aktivitas antioksidan pada pucuk labu siam. Pucuk labu siam dibagi menjadi 3, diklasifikasikan menjadi pucuk bagian atas, pucuk bagian tengah, pucuk bagian bawah. Hasil penelitian dengan metode uji DPPH menunjukkan bahwa pucuk bagian atas memiliki nilai aktivitas antioksidan tertinggi dengan IC 50 terendah. Jadi semakin rendah nilai IC 50 menunjukkan bahwa zat tersebut semakin kuat dalam menghambat 50% radikal bebas DPPH. Next. Kemudian ada hasil data kandungan fenolik total. Kandungan fenolik total tertinggi terdapat pada pucuk tingkat atas sebesar 355,66 plus minus 5,84 mg ekivalen asam galat per gram, diikuti oleh tingkat tengah dan yang paling sedikit pada bagian tingkat bawah. Hasil TPC ini sesuai dengan aktivitas antioksidan pada pucuk bagian atas, tengah, dan bawah, di mana aktivitas tertinggi terlihat pada pucuk bagian atas, diikuti oleh bagian tengah, dan nilai terendah pada pucuk bagian bawah. Penyebab terjadinya variasi TPC juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti tahap kematangan, letak geografis, lingkungan iklim, pemanenan, dan penanganan tanaman, serta metode penyimpanan yang digunakan. Buah-buahan lain yang dilaporkan mengandung kisaran nilai TPC 60-260 mg ekivalen asam galat per gram. Suatu nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan kandungan daun labu siam. Next. Yang ketiga ada kandungan nutrisi pada pucuk labu siam. Uji kandungan mineral pada pucuk labu siam ini dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu sendiri dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman dan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kekurangan salah satu dari unsur-unsur ini dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen.
makronutrien, hasil penelitian tercatat bahwa pucuk labu siam kalium adalah yang tertinggi di ketiga bagian tanaman dengan rata-rata 197,04 plus minus 3,07 mikrogram per gram. Diikuti oleh Ca dan Mg, dan yang paling sedikit adalah Na dengan nilai 4,03 plus minus 0,56 mikrogram per gram. Penelitian juga menunjukkan bahwa tanaman labu siam mengandung nilai konsentrasi Ca yang tinggi dibandingkan dengan jenis sayuran lainnya seperti cabai hijau 8,7 mikrogram per gram dan brokoli 100 mikrogram per gram. Namun bayam memiliki konsentrasi lebih tinggi 4 kali lipat 600 mikrogram per gram. Selanjutnya ada K, dianggap sebagai nutrisi yang sangat mudah bergerak dan aktif secara biologis di ujung tanaman yang sedang tumbuh. Kemudian Ca merupakan unsur hara yang paling tidak mudah bergerak dari semua unsur hara dan akan terakumulasi pada jaringan dewasa. Faktor antagonis dapat berkontribusi terhadap konsentrasi Mg yang rendah pada pucuk labu siam. Sedangkan konsentrasi Ca yang tinggi di dalam tanah dapat menekan penyerapan Mg. Selanjutnya ada mikronutrien. Hasil penelitian untuk mikronutrien tercatat bahwa pada pucuk labu siam seperti Cu, Zn, Mo, Fe, dan aluminium tidak signifikan di antara ketiga tingkatan tanaman. Namun Fe adalah mikronutrien yang tertinggi yang ditemukan di pucuk labu siam. Untuk Cu sendiri dibutuhkan dalam jumlah kecil dalam jaringan tanaman dan bertindak sebagai aktivator enzim dan mengintensifkan rasa dan warna pada sayuran. Cu juga berpartisipasi dalam berbagai fungsi, misalnya sebagai kofaktor penting untuk banyak metaloprotein. Kemudian Zn itu penting untuk pembentukan klorofil dan auksin dan konversi pati menjadi gula. Selanjutnya Fe itu memainkan peran penting dalam proses metabolisme tanaman, dalam sintesis DNA, respirasi, dan fotosintesis, dan banyak jalur metabolisme diaktifkan oleh Fe dan konstituen gugus protestik dari banyak enzim. Fe juga dapat bersifat toksik jika berada pada tingkat tinggi karena kecenderungannya membentuk radikal hidroksil yang dapat merusak massa sel konsentrasi unsur lain. Selanjutnya, kemudian ada hasil data kandungan nutrisi pada pucuk labu siam dari analisa proksimat. Nilai tidak signifikan kadar air menunjukkan distribusi air hampir seragam di seluruh pucuk. Selain itu, lokasi Kundasang dianggap sebagai tempat yang tinggi dengan kelembaban yang relatif tinggi. Untuk nilai kadar lemak, ini tanpa perbedaan signifikan. Konsentrasi lemak yang berbeda pada banyak tanaman mungkin disebabkan oleh metabolisme tanaman. Kemudian, protein. Banyak penelitian lain melaporkan kandungan protein yang lebih tinggi pada batang dan tidak pada daun labu siam. Kemudian untuk serat kasar, menurut peneliti lain, kandungan serat kasar yang lebih tinggi ditemukan di daun daripada di batang. Namun hasil yang didapat bertentangan dengan penelitian saat ini. Kandungan serat kasar yang berbeda dapat dikaitkan dengan perbedaan spesies tanaman, kematangan tanaman, variasi musiman, pupuk, atau teknik analisis. Selanjutnya, penelitian sebelumnya juga melaporkan bahwa kandungan abu labu siam pada daun dan batang berada pada kisaran 0,90 sampai 1,20% yang mendekati penelitian saat ini. Kemudian, temuan pola yang berbeda untuk kandungan karbohidrat di berbagai bagian pucuk labu siam, konsentrasi karbohidrat meningkat sepanjang pertumbuhan tanaman dengan kandungan karbohidrat yang lebih tinggi pada tingkat
pada tingkat perkembangan tanaman yang lebih tinggi. Konsentrasi karbohidrat meningkat sepanjang pertumbuhan tanaman dengan kandungan karbohidrat yang lebih tinggi pada tingkat perkembangan tanaman yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada nilai tambah pada daun labu siam. Yang pertama itu sebagai antibakteri. Daun labu siam mengandung senyawa flavonoid yang dapat berperan sebagai antibakteri, terutama terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Kemudian sebagai antiinflamasi. Senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang terkandung dalam ekstrak daun labu siam berpotensi dalam proses penyembuhan luka dan mengurangi peradangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kadar hemoglobin. Zat besi yang terkandung dalam labu siam memiliki tingkat efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan kadar hemoglobin, khususnya pada remaja putri. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, diskusi ya. Silahkan diskusi terbuka. Siapa yang mau tanya? Pertanyaannya apa? Bapak, saya ingin bertanya. Oke, nama? Nama saya Dini, Oke, Dini. NPM 28. Oke. Ingin bertanya, tadi disebutkan labu siam itu bisa digunakan untuk produk skincare ataupun masker wajah. Nah, mengapa labu siam itu bisa dijadikan produk skincare tersebut padahal si labu siam itu mengandung getah yang menyebabkan iritasi? Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Siapa yang mau jawab? Pak mau menjawab pertanyaan dari Dini. Saya Dini Aulia, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan dari Dini. Labu siam sendiri kan memiliki kandungan bioaktif yang bisa digunakan untuk membuat produk skincare. Nah, getah labu siam sendiri memang bisa mengiritasi kulit, tapi setiap orang itu punya sensitivitas yang berbeda-beda terhadap suatu zat yang bisa mengiritasi. Nah, kemudian kandungan bioaktif yang digunakan dengan melalui beberapa tahapan pemurnian untuk mendapatkan kandungan bioaktif yang diinginkan. Untuk penghilangan getahnya sendiri itu bisa melalui proses pencucian dengan air garam, kemudian dibilas lagi dengan air, terus ada proses pemanasan juga untuk memastikan kalau getahnya benar-benar sudah hilang, baru bisa dilakukan proses ekstraksi untuk mendapatkan kandungan bioaktif yang diinginkan. Seperti itu, Pak. Bagaimana ini? Apakah sudah jelas? Dari yang mana, guys? Dari kelompok. Sudah jelas ya. Makasih. Jadi nanti ditambahin ya. Jadi bukan masalah getahnya, mestinya kamu jelaskan itu kandungan kimianya apa yang bisa digunakan sebagai tadi masker wajah tadi ya. Sambil dicari ya nanti apa. Kalau perlu ditambahin. Pertanyaan yang lain? Ada enggak yang lain? Kalau tidak saya akan tanya. Jadi tadi yang dipakai untuk masker wajah tadi sebagai antimikroba atau antioksidan sebetulnya. Saya ingin menjawab. Ya. Bapak, sebelumnya mohon maaf apa suara saya terdengar. Ya, bisa ya.
Untuk yang masker wajah, kebetulan itu hanya tambahan untuk labu siamnya. Nah, untuk masker wajahnya sendiri, kalau misalkan berfokus di sana, tadi di slide-nya sudah dijelaskan bahwa kandungan kimianya ada vitamin C yang membuat dia bersifat sebagai antioksidan, Pak. Apa hanya antioksidan saja atau antimikroba? Kalau dari jurnal yang kami bahas itu hanya membahas di bagian daun labu siamnya saja sebagai pemanfaatan pelindungnya. Jadi kami belum terlalu mendalam ke bagian buahnya yang tadi untuk masker wajah vitamin C sebagai tambahan. Jadi memang tadi yang dipresentasikan ada yang pucuknya, ada yang buahnya ya. Ini mengembang tadi ya. Jadi kemana-mana ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi judulnya apa? Labu siamnya atau pucuk labu apa pucuk buah daun labu labu siamnya, Pak. Daun labu siamnya, tapi buat penelitiannya di daunnya itu kan dibagi jadi 3 bagian, ada bagian pucuk, ada bagian tengah, sama bagian bawahnya, Pak. Kalau buahnya berarti buahnya, tapi kalau labu siam berarti kan dari semua tanamannya ya kan. Jadi judulnya menjadi tanaman labu siam ya. Nanti kalau cari judul apa? Disinkronkan ya. Tanaman labu siam, bisa buah labu siam ya kan. Dan lain-lainnya. Oke, nggak apa-apa. Sayang di situ tidak disampaikan ya berdasarkan jurnalnya penelitian, konsentrasinya berapa, ya kan? Kemudian ekstraknya berapa. Tidak ada ya. Tadi ada info untuk aktivitas fenolik dan hasil uji antioksidannya, Pak. Ditampilkan lagi supaya temannya tahu. Baik, Pak. Ya. Yang mana yang mau disampaikan? Jangan, Pak. Belum. Yang ini? Ya, ini untuk hasil uji antioksidannya, Pak. Oke. Tadi pertanyaan antioksidan ya. Terus dari data itu apa yang kamu akan bisa baca? Dari kalau misalkan data yang didapat, dia nilai IC 50-nya ada di rentang
di mana dia masuk kategori antioksidan lemah karena ada di rentang 250 sampai 500. Artinya? Artinya kekuatan antioksidannya masih lemah, karena dia masih mengandung antioksidan. Jadi kalau antioksidannya lemah itu bagaimana kalau dipakai? Dia masih bisa melakukan radikal bebas, tapi tidak seefektif kalau misalkan nilai antioksidannya berada di IC 50 sampai 100 ppm. Oke, ya ini menarik ya. Saya juga punya penelitian IC-nya itu lemah. Tapi kemudian ada nggak data berikutnya yang berkaitan dengan antimikrob? Ini menarik ini, ya, yang kalau berkaitan dengan yang gini antioksidan dan antimikrob, ada nggak? Di data tadi ada nggak antimikrob ya? Untuk data dari jurnalnya tidak disertakan kandungan antimikroba, Pak. Jadi ini kasusnya itu macam-macam ya. Di dalam buah-buahan itu ya yang tidak dimakan ya. Ada juga yang bisa dimakan kan, ada master bengkoang, ya, alpukat macam-macam ya. Jadi ada yang nanti sifatnya antioksidannya itu berbanding lurus dengan antimikrobnya. Tapi ada juga itu kemudian di berlawanan gitu ya. Antioksidannya lemah tapi antimikrobnya tinggi. Itu menarik itu ya. Sehingga kenapa ya, kalau antioksidan kan bisa juga menjadi dikonsumsi ya. Konsumsi menjadi antioksidan, tapi kemudian begitu dikonsumsi itu antioksidannya lemah, maka dia diposisikan supaya lebih efektif kemudian dipakai untuk antimikrob tadi ya. Jadi tidak dimakan tapi justru dia digunakan untuk masker tadi wajah. Ini menarik. Jadi ada buah-buahan yang justru akan efektif menjadi masker wajah ya, tapi kemudian tidak banyak membantu di dalam antioksidan. Sehingga nanti tergantung konsumen ya. Apabila itu secara uji kesukaan ya, itu kemudian banyak yang menyukai, maka buah-buahan yang tadi yang mestinya bisa dimakan itu biasanya justru diolah menjadi masker wajah ya, untuk kosmetika dan sebagainya. Ya, ini belum muncul ya. Kemudian ya. Maksud saya mau tanya, kalau misalkan aktivitas antifenolik apakah bisa didukung untuk data antimikroba? Betul. Fenolik itu juga begitu. Fenolik itu untuk data fenoliknya ada, Pak. Coba jadi fenolik. Setelah next show. Ini untuk hasil uji total fenoliknya, Pak. Coba kamu bisa jelaskan dari data ini gimana, coba kalau kamu baca. Kalau misalkan menurut dari ini kan baru hubungan sama yang sebelumnya Pak, yang data antioksidan. Kalau misalkan dilihat dari 3 bagian antara atas, tengah, dan bawah, dia berkesinambungan dan saling mendukung bahwa aktivitas antioksidan dan total fenoliknya yang paling tinggi ada di bagian pucuknya, Pak. Ada di 355 mg per gram. Dan di bagian pucuknya itu artinya kalau kita pakai ya itu sebagai total fenolik ya kan, itu mempunyai kandungan yang tinggi kan. Ini kan bisa digunakan antimikroba kan ini ya, fenolik ini. Jadi dari labunya tadi sebetulnya bisa dimanfaatkan banyak ya. Jadi di dalam inovasi itu tidak hanya labunya saja, bisa juga daunnya,
ya kan, kemudian mana yang kemudian dimakan, kemudian mana yang dibuang ya kan. Ada kalanya kan. Iya betul Pak. Nah jadi itu dibuang itu, apalagi kalau dimasak kan diambil bagian bawah, apalagi di tempat untuk gantungan itu kan biasanya, nah itu menarik itu. Jadi itu kan juga merupakan limbah yang sebetulnya tidak perlu dibuang, tapi kalau kemudian dikumpulkan kan itu menjadi potensial dipakai ya kan, tadi yang dikatakan lower ya kan. Nah, jadi tadi. Namun demikian kan yang memang drastis tinggi memang ada di atas ya kan, kemudian atas dengan yang di tengah itu apa itu hampir sama ya kan, hampir sama kan itu, beda-beda 5 saja, tapi begitu di paling bawah ya. Namun demikian walaupun itu paling bawahnya seperti itu, nah di lowernya itu ini memang belum ada antioksidan apa itu antimikrob apa kan belum ada ya di sini. Belum untuk jenis spesifik dari mikroba. Jadi ini kalau nanti dikembangkan lagi, ini kalau jadi penelitian bagus sekali. Jadi bagian-bagian bawah itu merupakan limbah yang kemudian tidak dimanfaatkan, bisa dikumpulkan. Nah, tinggal nanti potensinya itu sampai berapa banyak kan gitu, daripada dibuang. Kemudian apalagi kalau ini kemudian misalkan labusium ini dipakai untuk apa? Ada yang untuk makanan, untuk camilan? Ada Pak. Kalau ada datanya bagus ini ya. Camilannya apa, kemudian produksinya berapa, kemudian bagaimana pasarannya seperti apa, sehingga yang terbuang seberapa banyak. Nah itu yang daripada ya apa itu produk camilan itu yang daripada dibuang kemudian itu dikumpulkan menjadi tadi bagian daripada untuk masker tadi kan. Ini bagus sekali. Nah cuma kamu di akhir tidak disimpulkan ya kan, betul, sayang tadi tidak disimpulkan ya. Nanti yang berikutnya mesti ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa, di pucuknya ada apa, kemudian di bagian tengahnya ada apa, kalau ada di daunnya bagaimana ya kan, kalau itu berkaitan dengan pemanfaatan untuk apa itu camilan itu seperti apa ya. Jadi tidak hanya makanan camilannya saja, tapi kemudian kandungannya seperti apa, sehingga itu merupakan jalan keluar untuk menambahkan suatu nutrisi selain menggunakan produk-produk yang non nabati kan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain? Ada enggak? Jadi nanti tetap absen ya. Absennya saya nggak tahu. Ini absennya di mana ya? Mesti ya. Absen manual ya. Ini kamu pada di rumah atau di mana? Di kampus? Dari kampus di jalan. Oh ya, nanti di absen manual aja. Jadi nanti setiap akhir dari kesimpulan PPT itu kemudian disimpulkan. Jadi misalkan satu tanaman, bahkan nanti kalau ada luas lagi ya kan, tanaman itu kalau diambil ya misalkan tanamannya sudah tidak produktif ya kan, atau kalau secara keseluruhan kemudian dianalisis juga bisa, siapa tahu dalam penelitian ada gitu kan, di bagian akarnya, di bagian batangnya ya kan, sehingga nanti suatu saat kalau itu sudah terlampau tua kemudian dibuang, daripada dibuang itu nanti juga bisa dijadikan suatu pemanfaatan ya, sehingga itu yang dikatakan menjadi reuse, recycle dan sebagainya. Cukup kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain? Nanti juga masalah data-data ini juga disampaikan ya. Artinya apa di grafik tadi yang dulu ya. Oke, seperti yang kita bahas tadi barusan.
Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ditutup ya. Kita akhiri. Silahkan ditutup. Siapa tadi yang membuka ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.